Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelica Jenny Revalina dengan NIM 84222300005. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai micro teaching serta manfaatnya bagi mahasiswa FKIP dalam proses pembelajarannya. Nah, sebelum ke penjelasan secara menyeluruh, baiknya kita tuh memahami dulu nih secara sederhana apa arti kata micro teaching. Di dalam micro teaching ada dua kata, yaitu micro yang artinya kecil dan teaching yang artinya mengajar, yang berarti mengajar dalam skala kecil. Nah, micro teaching merupakan metode pelatihan mengajar skala kecil yang efektif untuk calon guru, calon pendidik, yang dikembangkan pertama kali di Stanford University pada tahun 1963 oleh Dwight Allen and Kate Acheson. Pengertian dan konsep dasar micro teaching adalah simulasi pengajaran dalam durasi singkat, biasanya 5-20 menit dengan audiensi terbatas seperti 5-10 rekan seperkuliahan atau siswa serta ruang kelas yang lebih kecil dari kondisi nyata. Tujuannya menyederhanakan proses mengajar untuk fokus pada satu atau dua keterampilan spesifik sehingga calon pendidik dapat berlatih, dievaluasi, dan merevisi tekniknya secara intensif. Siklus utamanya meliputi perencanaan pelajaran mikro, pengajaran, evaluasi melalui rekaman video atau observasi, umpan balik dari pengamat, dan restaging dengan perbaikan. Sejarah perkembangan metode ini lahir dari kebutuhan melatih guru secara efisien di tengah keterbatasan sumber daya pada era 1960-an di Amerika Serikat. Awalnya fokus pada keterampilan dasar mengajar, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia melalui program FKIP. Di Indonesia, micro teaching menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi keguruan sejak 1970-an. Disesuaikan dengan kurikulum nasional untuk mempersiapkan calon guru bersertifikat. Komponen dan siklus lengkap proses micro teaching terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama ada teach atau mengajar. Calon pendidik mengajar topik sederhana dalam waktu singkat. Yang kedua ada kritik atau evaluasi. Pengamat memberikan umpan balik objektif berdasarkan instrumen seperti lembar observasi atau video playback. Yang ketiga ada replan, merencanakan ulang. Calon pendidik merevisi rencana pelajaran berdasarkan masukan. Yang keempat ada retouch atau mengajar ulang, pengulangan dengan perbaikan untuk penguatan keterampilan. Komponen pendukung mencakup modul pengajaran, media rekam, dan audiensi simulasi. Keterampilan yang dilatih pada micro teaching melatih 8 keterampilan dasar mengajar yang menjadi fondasi profesi guru. Yang pertama itu adalah membuka dan menutup pelajaran atau set induction and closer. Yang kedua menjelaskan materi, explaining skill. Yang ketiga mengadakan variasi atau variation skill. Yang keempat memberikan penguatan, reinformation skill. Yang kelima bertanya, questioning skill. Yang keenam mengelola kelas atau classroom management. Yang ketujuh mengajar per orang atau kelompok kecil. Yang kedelapan yang terakhir membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, untuk semuanya setelah dikuasai, keterampilan ini diintegrasikan dalam mini teaching atau pengajaran lengkap. Manfaat khusus bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yaitu mendapat manfaat besar karena micro teaching tersendiri menjembatani teori pendidikan dengan praktik lapangan, meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa cemas saat mengajar di depan kelas melalui latihan bertahap. Pertama, ada melatih keterampilan pedagogik dasar seperti membuka pelajaran, menggunakan media dan interaksi. Selanjutnya, ada gambaran evaluasi langsung untuk perbaikan diri, mempersiapkan program pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP2 dan karir sebagai guru kompeten. Nah, untuk latihan berulang, memungkinkan refleksi diri, peningkatan kualitas pengajaran, serta persiapan menghadapi kelas nyata dengan pedagogik yang matang. Dari 8 keterampilan dasar itu, pastinya sebagai calon pendidik, kita harus terus-menerus mengembangkan skill itu untuk membuat kita sebagai pengajar nyaman dan siswa yang mendengarkan juga nyaman. Dan implementasi di Indonesia, micro teaching biasanya diadakan pada semester akhir sebelum praktik lapangan dengan penilaian berbasis rubrik nasional dari Kemendikbud. Tantangan umum termasuk fasilitas rekam terbatas, namun manfaatnya terbukti dalam meningkatkan kualitas lulusan guru.
Dengan demikian, merupakan tahap penting dalam pendidikan calon guru khususnya mahasiswa FKIP karena berperan dalam membentuk kemampuan pedagogik dan profesionalisme sebagai pendidik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa micro-teaching adalah metode latihan mengajar dalam skala kecil yang bertujuan untuk melatih keterampilan dasar mengajar. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kepercayaan diri, mengasah kemampuan mengajar, hingga mempersiapkan mahasiswa menjadi guru yang berkompeten di masa depan. Sekian penjelasan dari saya selaku mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Semoga penjelasan ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.